Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali atas karunia nikmatnya di pagi menjelang siang ini kita diberikan nikmat kesempatan duduk di tempat yang mulia dalam rangka thalabul ilmi dan salat rahim. Salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah rahimakumullah, manusia yang sukses adalah hamba Allah yang benar-benar taat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sungguh-sungguh taat, maka Allah akan mempermudah dalam urusan apapun. Dunia darumihan. Dunia adalah tempatnya ujian. Hari ini pun kita berkumpul bersama seperti ini adalah ujian. Ketika siapapun orangnya, mereka ingin taat kepada Allah sungguh-sungguh, pasti ada ujian dan cobaan. Itu yang kalau kita renungi, ya Allah ya Rabbana, berikanlah kami hamba-Mu ya Allah, bagaimana caranya kami supaya taat sungguh-sungguh kepadamu, lewat dengan ilmu yang kita punya. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan. Ujian dan cobaan bahkan yang diberikan oleh Allah pada manusia, sebenarnya jawabannya pun sudah ada. Kita sering mendengar dari para ulama, kalau kau ingin mulia dunia dan akhirat, jangan tinggalkan tahajud. Kalau kau ingin dicintai oleh Allah, senantiasa istiqomah dalam salat witir. Berarti setiap apa yang diberikan oleh Allah sebenarnya jawabannya sudah ada. Cuman tinggal kemauan kita, keinginan kita. Bahkan ada orang yang super sibuk. Kenapa nggak pernah hadir di majelis taklim? Maaf, saya sibuk. Kenapa nggak pernah hadir sholat 5 waktu berjamaah? Jawaban pun sama, maaf saya sibuk. Kenapa tidak pernah duduk di bersama dalam majlis-majlis maulid? Majlis hari-hari besar Islam, maaf saya sibuk. Semakin orang status sosialnya lebih tinggi di masyarakat, maka tensi kesibukan semakin tinggi. Yang jadi pertanyaan, siapa sih yang tidak punya kesibukan? Setiap orang punya kesibukan. Tapi ingat kata pesan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, orang yang sibuk adalah orang yang diatur waktu. Orang yang tidak sibuk adalah orang yang bisa mengatur waktu. Secapek apapun, selelah apapun, pekerja yang hari ini mungkin maaf, waktu hari Senin aktivitas mereka kerja, bagaimana caranya dia tidak terlambat masuk kerja? Mungkin bisa jadi berangkat mereka sebelum subuh. Karena menuju Jakarta amat sangat jauh. Supaya apa? Dia tepat pada saat masuk kerja dia sudah di kantornya. Berarti dia bisa mengatur waktu. Begitupun orang yang taat kepada Allah, dia tidak sibuk karena memang dia bisa mengatur waktu. Perjalanan bagaimanapun capeknya karena dia mengatur waktu tepat, caranya bagaimana sehingga dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Jadi kalau orang mereka masih malas berjamaah, masih hidup mereka nikmat dengan peraduan, tidur mereka nikmat di waktu pagi, apalagi dari saat pagi, dari malam mungkin hujan nggak berhenti. Maka hanya orang-orang pilihan yang bisa datang masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktivitas kita seperti ini mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul bersabda, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah
bi'arbatin anfusin. Allah Ta'ala akan menghujah siapapun orangnya dengan 4 yang nanti akan menjadi apapun alasan manusia tidak bisa mereka mengelak. Ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan Allah, dia tidak akan bisa mengelak. Jawabannya ada. Ala arbata ajnasin minan nas fayahtajlotal azim. Allah akan menghujah. Ketika manusia apapun alasan di akhirat tidak akan bisa mengelak, Allah akan menghujah kepada orang. Alal agniya, kepada orang-orang yang kaya, bis Sulaimana bin Daud. Nanti orang-orang kaya mereka mengatakan, kana yaqulu lakum, kata Allah, kana yaqulu lakum lam taraktumil ibadah. Kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa inna qalu nahnu mas'ulun. Ya Allah, aku sibuk. Dengan mereka apa? Bi amwali bil malkati. Dengan sibuk harta mereka mengatur pekerjaan mereka. Kalau Allah Ta'ala berfirman, fa ayyam mamlakatin akbaru. Coba kekayaanmu lebih besar daripada siapa? Apakah ada yang menyaingi kekayaan mereka lebih besar daripada Nabi Sulaiman alaihi salam? Nanti mereka pada saat itu tidak bisa berbicara apa-apa. Kesibukan mereka tidak mampu ke masjid, tidak mampu duduk di majelis taklim, bahkan tidak mampu silaturahim karena sibuk. Sampai mereka tidak sempat datang ke masjid. Padahal yang memanggil kita pada saat azan berkumandang tadi, ya syariatnya betul memang muadzin. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu, kata para ahli, seakan-akan Allah melambaikan tangannya, wahai hambaku, datanglah ke rumahku. Aku penjamin rezekimu. Bahkan hidup dan matimu di tanganku. Bahkan kita sering berikrar, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar setiap saat, janji. Sesungguhnya solat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita lillah, hanya untuk Allah. Untuk Allah. Pada saat perjanjian yang luar biasa, berarti apa? Solatnya solat yang terbaik, ibadahnya pun ibadah yang terbaik. Bahkan kematian mereka mendekati, yang mereka lakukan itu ketika nikmat-nikmatnya ibadah, mereka puncak nikmatnya ibadah, dia wafat, itu yang dirindukan banget. Husnul khatimah, itu yang kita inginkan. Maka jemputlah husnul khatimah lewat banyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Dari perjanjian kita sudah tercatat. Maka orang-orang yang sukses mereka perhatian benar. Makanya kadang-kadang dalam kesibukan apapun di dunia perkuliahan, kadang-kadang berani mereka sampai menjamak sholat hanya sebatas rapat, ya sebatas musyawarah, seperti itu berani. Makanya ada ulama ketika datang ke masjid tempat dia kuliah, pas gitu dia datang jam 5-an, jam 9, pas belum azan asar. Dia kagum banget, ya Allah Rabbana, berarti sudah ada perubahan di tempat kuliah ini. Sebelum asar sudah sampai. Ternyata dikira mau sholat asar, maaf, saya mau sholat zuhur. Berarti memang kata Hujatul Islam Imam Ghazali, orang nanti di akhir zaman lebih gampang dan mudah meninggalkan ibadah yang sholat. Pada sholat luar biasa, dosa membunuh, berzina itu kalah dengan meninggalkan sholat. Makanya apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Apabila sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Jadi kita cari ada tadi ya, siapapun mereka ahli ibadah, orang kaya, ketika mereka meninggalkan ibadah, siap-siap. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dia sibuk, maka dijawab dengan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman, begitu hebatnya kekayaannya,
kesibukannya tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Berarti apapun alasannya, ketika diberikan nikmat oleh Allah begitu banyak, dia tidak sholat, bahkan tidak berjamaah. Man tahawana sholatal ma'al jamaah, mereka seakan-akan biasa-biasa saja. Siap-siap di dunia aja sudah dipersulit oleh Allah. Ketika mendekati wafatnya, mereka haus. Seandainya seluruh air yang ada di dunia ini diarahkan ke mulutnya, sampai habis selesai air itu nggak ada, maka tetap hausnya tidak akan hilang. Na'udzubillah min. Sehaus-hausnya kita 1 gelas air cukup. Tapi seandainya orang yang melalaikan sholat berjamaah, mereka tidak peduli dengan jamaah, siap-siap. Ketika dia wafatnya saja, mereka kalau sudah berikan sepetu. Seandainya air di dunia ini diarahkan ke mulutnya, sampai selesai tidak ada sedikit pun, maka hausnya tidak akan hilang. Na'udzubillah min jalik. Makanya itulah pedulinya kita, kenapa kita sehebat apapun kita, keilmuan kita, derajat kekayaan kita, harta yang berlimpah, ingat tetap ketika tidak jamaah, bisa jadi itu dari istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min jalik. Yang kedua, Al-Ayyub Al-Abidi bin Yusuf, seorang pembantu, pengkhidmat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena yaqulu lahum lam taraktumul ibadata, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa inna qalu nahnu mas'ulun, ya Allah aku sibuk bi khidmati sadatina, dengan berkhidmat dengan bahkan apa? Di sini majikan kami, bos kami, sibuk dia tidak meninggalkan ibadah. Tapi ketika dia tidak meninggalkan ibadah, tetap nanti. Kalau Allah Ta'ala lahum abidi Yusufa, ternyata Nabi Yusuf aja menjadi khidmat kepada raja di Mesir, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Ternyata luar biasa. Orang kanak-kanak sibuk melayani, berkhidmat dengan bosnya saja, sampai rela meninggalkan sholat. Enggak mampu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kematian setiap saat mengintainya, dimanapun berada. Sampai orang nekat katanya. Sering Murabi bilang, nekat orang kalau kemana-mana tidak ada wudhu. Karena kematian sampai kapanpun mengintai dia. Laksana bayang-bayang, ngikutin terus. Sampai waktunya istiwa, waktu ketika matahari bersatu dengan bayangan kita. Bayang-bayang itu bersatu dengan badan kita, itulah nanti kematian akan datang. Jadi sampai kalau berani meninggalkan ibadah, ingat, walaupun kamu berkhidmat, kadang maaf sebatas mereka berkhidmat kepada bosnya aja, rela meninggalkan ibadah, nanti pada saat itu dihujah, tidak akan bisa mampu dia menjawab apapun. Makanya orang-orang yang mereka jadikanlah hambamu, bahkan anak-anak generasimu Qur'ani Rabbaniyah, Qur'aniyah yang mengenal ibadah, bukan sebatas mengenal ibadah. Pandai mereka seakan-akan walaupun orang tuanya sudah wafat, membahagiakan orang tuanya. Maka kata ulama, anak yang cerdas, dia bisa melihat apa perbuatan baik orang tuanya. Ketika orang tuanya ahli majlis taklim, dia duduk di majlis taklim. Ketika orang tuanya ahli jamaah, dia tidak pernah meninggalkan jamaah. Berarti dia berbakti. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua bisa mengikuti ketika orang tuanya semasa hidup mereka. Bahkan orang-orang yang ahli ibadah luar biasa. Seandainya dia wafat pun tetap mereka bernilainya palahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya enggak mengalir terus sampai hari kiamat. Ahli majlis taklim seperti ini. Ketika dia sudah wafat, teman-teman kita yang dulu pernah di majlis taklim, dia wafat hari ini mengalir terus pahalanya. Karena dia sering istiqomah di majlis taklim. Makanya orang yang istiqomah luar biasa. Mereka tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Berarti apa? Mental mereka apapun yang terjadi tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi orang-orang hebat itu mereka luar biasa. Kita ingat banget itu. Ya, murabi kita walaupun kadang sakit luar biasa tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sampai pertaruhannya kata dokter, maaf,
Pak Kiai nggak bisa keluar dari rumah sakit. Tapi dia bicaranya luar biasa. Bicara karena Allah. Mau bertanggung jawab. Saya meninggal berjamaah. Sampai ingat banget. Dokter aja ngikutin kemari kan. Ngikut walaupun di infus dia tidak meninggalkan ibadah. Kita kadang-kadang maaf. Sebab lelah capek. Sehat. Nggak datang ke masjid. Kalau kita ngikutin luar biasa. Kalau saya. Kalau keluar kota itu. Pati disuruh mijit. Senang kita mijit. Luar biasa. Dan kita harus baca Quran. Ustadz mijitnya selesai. Sekarang baca Quran. Sampai Ustadz tidur. Baca Quran kita. Dengerin bacaan Quran kita. Kita udah tutup Al-Quran kita. Dia bangun lagi. Belum selesai kata dia. Dikira udah tidur. Dikira udah tidur. Ternyata suruh baca lagi dia. Baca lagi. Subhanallah. Dan luar biasa. Benar kalau kita ngomong murabi. Waktu kejadian di Jambi. Kita membuat kita istiqomah dengan beliau almarhum. Waktu di Jambi itu, dia harus isi masjid besar Jambi. Yang di situ bupati sudah nunggu. Bupati sudah nunggu. Kita dari hotel ada orang datang ke hotel. Berharap-harap, mohon Ustaz, mohon maaf Pak Kiai. Coba dong ngisi di musola saya. Di musola kecil. Akhirnya apa? Kita dikumpulin. Antum kan ya, saya dengan Ustadz yang ke masjid besar Jambi. Abang katanya ke musola kecil. Subhanallah. Kita disuruh berangkat ke sana yang sudah disambut dengan marawis dan macam-macam. Kita sudah ke sana. Dia milih musola yang kecil. Kita disambut sangat luar biasa sampai bupati bertanya, Ustadz Arifinnya mana katanya. Dia saya ceritain kronologinya apa? Nangis Pak Bupati itu. Nangis. Subhanallah. Seorang ulama besar. Yang hari ini aja luar biasa. Dia rela mengambil jadwal yang memang orang bermohon banget. Dia pengen banget datang Ustaz Arifin. Akhirnya jam 8 jam itu lah Ustaz naik ceramah. Kita selesai, kita berangkat bareng menuju Ustaz Arifin. Memeluk Ustaz Arifin sampai nangis itu. Ya, bupatinya nangis. Subhanallah, Ustaz luar biasa. Jarang kata ulama seperti ini. Kita yang dikasih di masjid besar, dia milih musola kecil, coba bayangkan. Subhanallah, itu yang membuat kita bukan sebatas guru, tapi orang tua, bahkan murabi mengajar kita bukan sebatas pengajar ilmu, tapi batin kita pun diajar oleh dia. Itu yang sampai sekarang pun kita masih terngiang. Ya, murabi itu luar biasa. Dia akan membawa semua sahabat-sahabatnya bagaimana bisa berdakwah. Itu yang jarang dipunyai ulama-ulama kita. Kalau yang lain kan tampil sendiri, datang sendiri, kalau dia enggak. Kita diajak sebagaimana caranya bisa tampil dan bisa memberikan keilmuan. Amin ya Rabbal. Amin. Itu yang membuat ya Allah ya Rabbana, kami memang kehilangan, tapi kami rindu kepadanya. Setiap saat kita doakan kepadanya. Mudah-mudahan yakin mereka husnul khotimah dan yakin murabi ditempatkan di Allah min tiadil jannah. Dan anak-anak keluarganya insya Allah ya Rabbana jadikan keluarga yang generasi Rabbani yang saleh dan saleh. Amin ya Allah. Nah ini, ternyata siapapun manusia pada saat itu gak bisa. Sebatas membantu berkhidmat, bahkan maaf saya sering cerita. Pekerja yang mereka di dunia pekerjaan mereka dilarang sholat, sampai rela dia. Dilarang sholat dia. Pertaruhannya pokoknya ketika sholat dia akan dipecat. Tapi cerdas orang ini. Dia bilang hak pemilik dunia ini adalah Allah. Ternyata dia sholat, walaupun sembunyi-sembunyi dia sholat. Nah, dalam kisah luar biasa, pas dia lagi sholat, ketahuan oleh big bossnya. Ditanya dia, nanti panggil, ketika nanti selesai sholat, panggil ke ruanganku. Ternyata apa? Berapa kali kamu sholat di sini? Wahai, katanya Tuhan atau bos, saya sholat sejak saya masuk ke kantor ini. Kata dia 10 tahun. 10 tahun kok? Iya. Yang terjadi apa? Dia tidak memaki-maki si pekerja ini, malah menghancurkan 2 jempol seperti ini. Kamu Islam yang benar. Sahabat-sahabat kamu ketika aku program bagaimana cara meninggalkan sholat, tapi dia nggak sholat, itu Islam yang tidak benar. Tapi kamu Islam yang benar. Kau pantas bisa memegang satu perusahaan di Singapura. Akhirnya dia dipindahkan bagai jadi bos ya, big boss di Singapura. Karena mereka apa? Ternyata orang istiqomah itu dalam keadaan apapun Allah akan jaga.
Yang mungkin kalau kita secara akal belum dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dilarang mungkin takut. Kenapa? Satu, pekerjaan akan hilang, kedua, tidak akan dapat gaji. Tapi orang yang istiqomah ternyata akan diberikan yang lebih besar dari itu. Amin ya rabbal. Tuh. Jadi ternyata di sini seorang pembantu, pengkhidmat ketika mereka tidak ibadah, siap-siap akan dihujah oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Inna Allah yahtajul ta'ala, Allah akan menghujah al-marda, kepada orang yang sakit, bi Ayyub, dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Enggak akan ada alasan apapun. Orang rela ketika sakit berani meninggalkan ibadah. Ayyakulallahu ta'ala lakum lima taraktumul ibadata. Kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu na'nu marda, ya Allah aku sakit. Maka Allah berfirman, lakum abadihi Ayyuba mardan syadidan, sakit di atas sakit. Tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Sakit luar biasa, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Kadang-kadang maaf, kita cuma meriang dikit ke masjid orang berangkat, kayak kurang sehat gitu ya. Tapi temannya main sepeda mah ngikut. Oh, kayak olahraga, ikut saya gitu. Kalau nanti sakit dia sembuh kata olahraga. Subhanallah. Jadi maaf, orang banyak memilih perjalanan kehidupan dunia tapi meninggalkan akhirat. Padahal luar biasa ketika dia sungguh-sungguh bisa jadi. Ada orang begini. Ya Allah, mudah-mudahan saya lagi kurang sehat. Ketika saya berangkat ke masjid, saya sholat subuh, saya yakin nanti habis subuh saya disehatkan oleh Allah. Karena ada orang ketika lagi sakit dia melaksanakan ibadat, tidak habis sakit pun nikmat banget. Makanya kata Imam Ghazali, sakit itu yang kita diberikan oleh Allah, memang ujian dari Allah. Tapi ketika dilawan, makanya maaf, sering para ahli mengatakan begini, orang yang paling di dunia yang paling kuat siapa? Ternyata ibu-ibu. Kalau kita pikir benar juga, coba bayangkan, dia sakit aja, meriang masih bisa, kadang bisa ngepel, bisa masak, bisa nyuci piring dia, kan begitu. Tapi kalau orang laki ya, ketika sakit dia berbaring aja. Tapi mereka luar biasa, ada yang sakit pun tidak dirasa. Kita ingat seorang ibu yang mereka melahirkan 25 anak. Dulu pernah di TV itu viral, seorang ibu pejuang pada saat hari Kartini suka diperkenalkan. Mereka melahirkan dari rahimnya keluar 25 anak. Coba bayangkan, apa ya penelitiannya? Dia itu kalau habis lahir, dia tidak pernah disesar. Kalau habis lahir baru seminggu langsung dagang. Dia seorang pedagang sayur yang dijunjung. Tapi luar biasa, habis minggu lahir langsung berangkat dagang. Kita kadang-kadang maaf, orang yang sehat, orang yang kaya, kadang baru seminggu nggak aktivitas, diam aja. Apa? Karena Allah memberikan kekuatan raksasa ketika mereka sungguh-sungguh. Allah berikan kekuatan raksasa kata para ahli. Ketika orang sungguh-sungguh. Ini kita maaf Pak, kita saking takutnya, kita dikejar anjing, lari. Sekencang-kencang sampai maaf, nggak sadar itu kali 3 meter aja kita bisa lompatin. Kan dalam badan takut. Gitu, tapi secara akal kalau nggak takut jangan berani itu. Dia ngelangkah seperti itu. Seperti maling dikejar luar biasa itu, sampai duri, sampai kawat pun dilewatin mereka. Karena dalam badan takut itu diberikan kekuatan raksasa. Lagi kalau mantap, takut, makanya dulu ada kisah begini dalam senoknya. Jadi di satu wilayah, satu kerajaan, jadi raja mengatakan gini, dia ada sayembara, barang siapa yang bisa berenang di kolam yang 400 meter ini, katanya, bisa berenang melewati kolam ini, padahal isinya buaya, diberikan hadiah kalau kesana misalnya 101 miliar. Itu siapapun ahlinya nggak berani ngeliat aja, nggak pengen dapat duit mah, tapi nggak berani. Tapi tiba-tiba lagi orang hening banget lagi pengen tapi nggak berani, tiba-tiba ada yang nyebur. Itu renangnya cepet banget sampai sabar. Ternyata dia nengok ke belakang, siapa yang jorogin saya? Tadi dijorogin sama orang. Ternyata istrinya yang jorogin, biarin mati kan 1 miliar gitu. Tapi bisa berenang. Ternyata yang jorogin istrinya yang jorogin, gitu ya. Saking takutnya berhasil tuh berenang luar biasa. Padahal di kolam penuh buaya. Tadi orang ada kekuatan raksasa, kita nggak sadar. Diberikan kekuatan lagi sedang takutnya bisa melewati itu. Ya, makanya ingat banget dulu waktu banjir di BSI. Jadi di rumah itu ada orang tua umurnya 80 tahun. Anak kakaknya lagi keluar semua. Itu ketika banjir,
Ternyata dia bisa ngangkat TV, ngangkat kulkas lebih tinggi. Pas sudah selesai badai baru sadar. Ya Allah ya Ustaz, berarti tadi yang ngangkat saya. Karena saking takutnya itu kulkasnya bisa keangkat, TV yang besar bisa keangkat. Pada umurnya 80 tahun. Karena kondisi dalam keadaan takut. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan raksasa pada diri manusia itu ada ketika kepepet ya. Tapi kalau nggak ada cuek, makanya seorang ibu walaupun sakit bagaimanapun luar biasa. Dia bisa bekerja, masak, cuci piring, ngepel walaupun tidak kena meriang. Coba kalau orang laki meriang, tidur aja Pak dia. Iya, kayak topo basah kata orang gitu ya, ngumbuk begitu ya. Beda dengan perempuan luar biasa. Dia seorang pejuang, bahkan maaf penelitian perempuan itu kan ketika melahirkan sering mengatakan ini, ya Allah ya Ustaz, lah itu 1000 jadi 1 sakitnya. Ternyata sampai nilai sakitnya tuh 62% yang tidak pernah laki-laki alamin. Seorang yang sakit apapun hanya 42%. Kalau laki-laki itu perempuan 62 seperti 7 tulang rusuk yang patah. Kenapa? Pertaruhannya hidup dan mati. Kalau dia nggak hidup, ya nggak mati, pasti hidup. Kalau nggak hidup dia mati. Pertaruhan lahir kan itu. Dan itu hanya perempuan yang ngalamin, laki-laki enggak. Luar biasa. Apa bilang ya Allah Ustaz, kadang-kadang melahirkan itu 1000 jadi 1 sakitnya. Ya, untung Allah berikan nikmat lupa. Udah 7 bulan, hamil lagi. Udah berakhir bulan ya, emang lupa udah apain. Hamil lagi, begitu kan. Maknanya apa? Ternyata kalau kita penelitian laki-laki itu luar biasa. Sakitnya nggak seberapa. Tapi kalau ibu-ibu, 62% seperti 7 tulang rusuk patah. Coba bayangkan. Laki-laki paling ngalamin juga luar biasa. Sunat doang ya. Sunat mah berapa sakitnya ya. Gitu ya. Perempuan mah nggak ada pertaruhan mati. Dan perempuan luar biasa. Tapi Allah punya penyakit berikan khasiat lupa, alhamdulillah. Jadi lupa itu ternyata karena keuntungan banget. Untung lupa. Kalau punya lupa nggak lupa mah itu anaknya 1 doang nggak berani nambah lagi. Karena ingat sakit ya, Pak ya. Tapi diberikan lupa, makanya dikatakan Rufi al-kalam. Sampai Allah pun muliakan kepada hambanya. Allah angkat kalam, tidak tulis dosa dan salah. Kalau orang 1, karena dia lupa. Emang lupa banget Pak. Sampai 5 waktu nggak sholat, lupa mau diapain. Ingat-ingat dari celendek. Stres. Gitu ya. Makanya orang lupa luar biasa. Kedua orang tidur. Orang tidur walaupun dia nggak sholat, dia emang tidur diapain. Ya. Dia tidak dapat dosa. Ketika orang anak kecil sebelum dia balik, dia tidak ada dosa buat Rufi al-kalam, aku angkat. Nah, ternyata di sini ya orang sakit luar biasa. Apapun alasannya nanti akan dihujah dengan Nabi Ayub alaihi salam. Orang sakit makanya pada luar biasa diajarkan orang sakit 1 hari. Sakit 1 hari karena ridho karena Allah, ampunan dosa 1 tahun. Coba bayangkan, sakit 1 hari ampunan dosa 1 tahun. Berarti kalau 2 hari 2 tahun. Kalau 3 hari, kalau sakitnya kita ganti 3 tahun. Kelamaan lagi. Kelamaan gitu ya. Luar biasa. Ternyata itu dia sakit 1 hari ampunan dosa 1 tahun. Kalau dia ridho pada makanya ada kok orang sini, maaf, kita pas datang sakit meriang, alhamdulillah saya sakit, ada begitu ada? Ada nggak orang sakit alhamdulillah? Harusnya kata Imam Ghazali alhamdulillah. Ketika alhamdulillah dia terima sakitnya, nanti gini laksana gini. Ada tafsir lama gini, laksana orang datang ke rumah kita. Assalamualaikum. Kita sama Waalaikumsalam. Ya silakan masuk, dikasih minuman, makan. Nanti kalau udah kenyang dia pasti pulang. Jadi kalau kita dikasih sakit oleh Allah, katanya alhamdulillah dulu, terima dulu. Udah diterima nanti doa pengen bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Ini kan luar biasa. Makanya Nabi Ayub sakitnya lama, dia suruh minta sembuh. Kau Nabi Allah katanya, minta sembuh. Apa dibilang? Malu minta sembuh malu. Coba bayangkan. Kita mah hari ini sakit pagi, sore pengen sembuh. Pengen kondangan gitu ya, takut orang luar biasa. Nabi Ayub sakit lama luar biasa, tapi minta sembuh nggak mau, malu kata dia. Subhanallah. Sampai bini berharap istrinya, kalau Nabi Allah kata minta doalah supaya sakitnya sembuh. Ternyata dia nggak mau karena malu kalau disembuhkan oleh dia malu minta sembuh malu. Makanya tadi sakit luar biasa, bukan hina. Ya makanya maaf, jangan menghina penyakit orang. Kau tidak akan wafat sebelum dapat sakit itu. Orang bilang, kenapa Haji itu nggak sholat? Oh, dia sakit-sakitan, sering sakit. Makna sakit-sakitan menghina penyakit orang. Kenapa? Jangankan penyakit yang parah Pak.
Sebatas pilek aja kita nggak mau, sebenarnya nggak mau. Kita sholat nggak nyaman, teman kita pun nggak nyaman. Kan bukan kita yang mau. Penyakit itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menghina penyakit orang. Kau tidak akan wafat sebelum dapat sakit itu. Apa yang dikerjakan? Ya udah cukup. Ketika orang sakit, syafakallah. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Doakan cukup. Ya. Walaupun sakit kan sekarang luar biasa. Yang penyakit macam-macam ya. Penyakit macam-macam. Ya gula aja dibagi dua. Ada gula kering, ada gula basah aja ya. Ya. Kenapa tuh nggak sholat jamaah? Oh lagi sakit gula. Gulanya gula kering nih mah. Gitu ya. Ada gula basah. Nanti ada lagi gula ganting. Iya, kering makan gula tuh ya, lepet. Tuh, itu luar biasa, penyakitnya dibagi-bagi. Walaupun ulama ngajarin banget, memang iya, memang ada secara sholawat, bisa jadi sholawat bisa menyembuhkan penyakit. Kalau orang pusing tuh, kalau gara kegerimisan, kan pusing tuh, selawatin bacanya, selawat. Ya, baca ini, pegang katanya, sampai nembus selawat itu ya, nanti ada titik penyembuh katanya di dalam kepala kita. Pegang sampai sakitnya sembuh. Ternyata banyak diperhatikan, makanya ulama mengatakan dia lagi sakit, dia pegang, dia baca. Kalau migrain gini ya, baca. Bacakan selawat sebanyak-banyak sampai sembuh. Kalau kolesterol darah di sini, ya pegang kepalanya, bacakan selawat sebanyak-banyaknya. Tapi kalau puyang semua jangan bacain selawat, punya utang belum dibayar, bayar dulu utangnya ya, berselawat ya. Maknanya apa di situ luar biasa. Sampai trik ulama mengajarkan ulama bagaimana cara sembuh, sampai maaf orang yang sakit sehebat apapun sakitnya nggak boleh meninggalkan ibadah. Jangan, karena nanti didatangkan Nabi Ayub nggak bisa bicara apa-apa. Dia sakitnya pun sakit yang luar biasa. Sampai doanya Allah Rabbana, silakan habiskan seluruh badanku tapi tinggalkan lidah dan hatiku untuk mengingatmu. Subhanallah. Sampai dalam kisah kalau berdiri di dekat bayangan matahari itu bayangan pada bolong badannya. Saking sakitnya luar biasa, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Ingat ya, ketika sakit kita dimuliakan. Bahkan maaf, orang-orang fakir, orang-orang sakit itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi maknanya kita siapapun orang yang nggak mau sakit, hak itu dari Allah Subhanahu. Maka jangan menghina penyakit siapapun. Doakan cukup, Fatihah, syafakallah cukup. Insya Allah nanti pun kita didoakan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang maaf kita sama orang batuk, pilek, kayaknya takut banget. Padahal dia pun nggak mau sekecil itu pun nggak mau sakit. Ya. Jam berapa Isra? Berapa? 10 menit lagi. Yang terakhir, yang keempat, wa yahtajullah ta'ala, Allah akan menghujah alal fuqara bila isya. Orang-orang yang fakir dengan Nabi Isa alaihi salam, karena yaqulu, kata dalam firman-Nya, lahum liman taraktumul ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah, fa in qalu nahnu masburun bimasyaqal faqri. Ya Allah, aku sibuk dengan kesulitan fakirku, dia meninggalkan ibadah. Kata Allah dalam firman-Nya, kalau ta'ala lahum abdi Isa abqaru. Ternyata apa? Singkatnya mubalaghah. Abqaru itu orang yang paling fakir. Kalau fakir, ini orang yang paling fakir fil ardi, mamfil ardi adalah disalihi alam. Singkatnya mubalaghah, pakai mubalaghah ya, dibangetkan dalam bahasa Arab. Abqaru. Kalau fakir dong, tapi abqaru orang yang sangat fakir. Ya, fakir itu di bawah miskin. Kalau miskin masih tinggal, di bawahnya banget, paling standar, paling bawah. Ya, miskin di bawahnya lagi. Ya, di dunia orang yang fakir Nabi Isa. Wahum lam yamliku syai'an, dia enggak punya apa-apa. Mina dunia, di dunia, falayat itu tidak pernah punya rumah. Coba bayangkan. Kita sepakir-pakirnya orang paling batang ngontrak ya. Masih punya, itu punya motor, punya TV. Nabi Isa mah enggak punya rumah. Kalau dia dakwah pergi enggak pulang lagi, emang enggak punya rumah. Coba bayangkan, orang yang paling aporo, yang paling fakir ada Nabi Isa alaihi salam. Coba bayangkan. Wala malun, dan tidak punya harta. Coba bayangkan ya. Makanya ada 3 model orang masuk surga tanpa hisab. Nih, orang ini nggak kena hisab. Romah-romah ini kita kena hisab semua romah ini kalau hitungannya mah. 1 punya baju cuma 2. Yang dipakai 1, cuci 1. Kalau kita selemari, kadang yang dipakai masih digantung-gantung, gak habis banyak banget ya. Ini orang yang masuk surga tanpa hisab, bajunya 2. Ada orang sekarang punya baju 2 ada? Nggak ada. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab, bajunya 2, 1 dipakai 1,
Makanya dicuci salah satu yang Rasul pernah pesan. Sahabat, kalau kau ketemu nanti seorang anak muda, ya, Wais Al-Qarni kalau kalian, dia akan ketemu, minta doa ya, suruh minta doa. Karena dia orang luar biasa, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, dan memang dalam hidupnya bajunya cuma 2. Tapi dia merindukan berjumpa Rasulullah, sampai menghajikan orang tuanya digendong pada saat itu kan. Sampai sahabat aja yang sahabat saya bingung. Di depan Rasulullah yang doanya mustajab aja, minta kalau ketemu anak muda itu tolong minta doanya. Kan Rasul tahu di ahli surga. Emang dalam kisahnya dia punya cuma baju 2. Yang dipakai 1, yang dicuci 1. Kalau kita mau dipakai ini luar biasa. Gamisnya masih ada 10 digantung mbak dia. 10 gamis kita, baju kita ya. Roman-romannya kita mau dihisab ini. Kenapa? Halalnya dihisab, haramnya bagian api neraka. Coba bayangkan. Makanya saya ketemu, dulu pernah ngisi pengajian seorang hakim. Mobilnya 10. Rumahnya 4 kapling rumah dia, 32 lantai. Subhanallah, mobil 10. Di luar aja ada 5, dalam ada 5. Subhanallah. Katanya mobilnya ini Ustaz, kalau hari ini pakai ini pakai ini, luar biasa. Setiap hari beda mobilnya. Subhanallah. Ini yang begitu dihisab. Benar sih kata orang lu, benar. Ulama-ulama lu, orang miskin lebih cepat masuk surga daripada orang-orang kaya. Sampai 350 tahun. Ya kalau secara akal benar. Orang miskin dia masuk rumah, masuk buka pintu langsung makan tidur dia. Orang kaya mah mobilnya luar biasa, kan ada orang kaya yang luasnya rumahnya sampai ke rumah aja sampai 1 kilo saking luasnya. Ya naruh wakil mobil dulu lama, nunggu gerbang dulu, orang bikin udah pulas dia mah baru makan. Bisa jadi begitu ya. Maknanya apa? Ya, tapi orang tetap pengennya kaya. Jadi kan. Ya, jadi orang yang gampang masuk surga yang tanpa hisab, bajunya cuma 2. Itu kayak kata siapa? Kata siapa? Kayak mupasir waktu kita silaturahim. Dia bilang Ustaz Rifin berpesan almarhum Ustaz Aji, tolong sering silaturahim ke Kiai Mupasir, akan banyak dapat nasihat. Begitu amanat dia ya. Jadi nasihat itu. Jadi nasihatnya orang yang masuk surga tanpa hisab, 1, bajunya cuma 2. Yang kedua, dia punya tempat masak. Juga 2, yang dipakai 1 jadi 1. Lah kalau kita luar biasa. Panci kita gak kenal modelnya, dari panci gede sampai anaknya ada dia. Ada besar-besar kecil begitu. Tempat makan pun yang luar biasa ya Allah. Karena modelnya begitu macam-macam. Dia mah yang roman-romannya kita mah dihisabin romannya. Tadi yang halalnya ditanya, yang haram bagian api neraka. Coba bayangkan, tempat masak kita luar biasa. Belum Tupperware, dari gede, kecil masih dia. Belum yang dikardus-kardusin masih ada. Belum ditawatin, wah piring juga banyak banget piring juga ya. Roman-romannya kita mah dihisabin romannya. Iya roman-romannya dihisab kita mah roman ini. Ya, kata masih begitu, 2 doang tempat masak. Tuh. Ya Allah, jauh dah kita ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan sering di majelis taklim ada wasilah orang yang sering majelis taklim nanti Allah berikan kesempatan gampang masuk surga. Amin ya rabbal. Ya nanti kan majelis taklim ini datang semua. Bahkan maaf pada satu kisah begini, ini orang mau berjemaah Shiratal Mustaqim, dia bingung. Ternyata ada majaji kau datang. Ini apa kendaraan? Ini majaji kau yang kamu datang. Ayo naik. Makanya kalau pengajian duduknya jangan di pinggir. Pas jalan kejengkang kita orang ikut ke surga gitu ya. Ya makanya kalau ngaji Rasul kan gitu, Rasul dekat kalau ngaji. Sampai dahan jatuhnya ke pinggir. Kita mah kadang pinggir jauh-jauh banget sama guru takut. Gitu ya. Tapi jika alhamdulillah nggak begitu ya. Alhamdulillah. Enggak. Ya gitu. Kalau di pinggir nanti pas jalan kejengkang kita orang ke bawah. Sampai ada adabnya ketika di majelis taklim ada adabnya. Ada suul adab. Mana suul adab? Maaf. Lagi ngaji dia baru gigir aja gitu. Justru kata Ustaz Rabi bilang, justru dia dengerin ceramah, pahala ceramah dapat, pahala zikir dapat. Lagi ngaji baca Quran, depan ulama gitu ya, baca Quran. Seakan-akan kayak dia bener. Justru kata suul adab kata Ustaz Rabi. Justru dia dengerin ceramah, pahala ceramah dapat, pahala dapat Quran dapat kalau dia baca Quran suul adab. Makanya al-iman, al-ihtimam, orang beriman itu perhatian. Kita lihatin orang begitu. Suul adab, ya. Hati-hati, dalam majlis taklim bisa jadi suul adab karena kita tadi ada al-iman, al-ihtimam, orang beriman itu perhatian. Makanya tadi kita bukan ngelihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Kan orang dulu bilang, kalau keluar dari pantat ayam itu telur, ambil. Tapi kalau keluarnya hitam cakep, walaupun ayam jangan, gitu.
Jadi unjurman keluar teman kok jangan ngelihat siapa yang bicara, tapi lihatlah pembicaraannya. Yang manfaat. Nabi Musa alaihissalam ketika lagi jalan dengan sahabatnya, itu ada bangkai anjing dihina. Wahai Nabi Allah, ini bangkai ini hina banget, baunya luar biasa. Apa kata Nabi Musa? Sini. Hina-hinanya anjing ada kemuliaannya. Lihat katanya, gigi anjing sampai sekarang lihat. Anjing tuh giginya walaupun gak nyikat gigi, putihnya luar biasa. Kalau percaya lihat coba. Anjing walaupun gak nyikat gigi, giginya bersihnya luar biasa. Coba lihat sekarang. Ya bener apa dia? Itu Nabi Musa yang ngajarin ketika sahabatnya menghina bangkai anjing. Hei, sehina-hina anjing ada mulianya. Apalagi manusia. Sehina-hinanya anjing ada mulia. Giginya putih walaupun gak gosok gigi. Coba kalau percaya lihat sekarang gigi anjing. Putih bersih dia. Bener? Itu sejarah Nabi Musa. Makanya maaf, kita lihat siapa. Saya ingat banget. Seorang penulis senior Republika. Dia tulisannya harus dikirim ke Republika, tapi satu kata dia lupa. Dicari kemana semua gak ketemu. Pas dia turun, dia dengar bicara anak-anak bercanda. Oh ini maksudnya. Seorang doktor yang mereka pakar penulis luar biasa, tapi satu kata nggak dapat. Allah kasih uji. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu dikasih ilmu sedikit. Jangan sombong. Ya, setetes dari jarum air tuh di lautan, luas ilmu Allah. Itu seorang dokter aja yang hebat luar biasa, satu kata nggak dapatnya dari mana? Dari anak yang bicara bercanda. Oh ini. Tuh, kalau dari pantat ayam telur, ambil. Kalau teh ayam walaupun cakep banget, jangan bau. Jangan ya, itu luar biasa. Hati-hati. Makanya kita al-iman al-itimam, muliakan siapapun orangnya, selama dia ya si ustadz siapapun ya, muliakan mereka karena dia pasti punya ilmu dan pasti punya kelebihan. Makanya kan kata Buya Al-Banjari dibilang, jangan kau merasa pintar dan benar. Jadilah kau merasa orang yang enggak pintar, tapi kamu bagaimana bisa memperbaiki diri kita sendiri. Lah orang kalau nggak bener apa pintar, wah direndahkan siapapun orangnya. Ketika dia merendahkan orang, jadilah kita orang yang sombong. Makanya ada ungkapan dalam Ta'limut Ta'lim, kalau ada 1000 perkataan ulama, ini 1000 kali ngomongnya, itu juga. Seakan-akan kita dengar baru, itulah ahli ilmu. Tapi baru 2 kali, 3 kali dengar, selama itu juga. Sombong tuh orang dan keilmuan. Na'udzubillah min. Jadi katanya ada 1000 kali, udah dengerin. Kok ngomongin ini ya, tapi seakan baru gitu. Seakan-akan kita dengar Fatihah gimana sih? Ada orang yang bosan dengan Fatihah. Al-Fatihah itu ternyata dalam penelitian setiap dia baca pasti baru lagi. Kesannya kita gak ada bosannya. Ada orang baca Fatihah ketika hari tarawih, bosan Fatihah mulu, ada begitu? Enggak ada. Begitulah kamu sebagai ahli ilmu, walaupun 1000 kali kau dengar pembicara ulama itu juga seakan-akan baru itu ahli ilmu. Ini baru 2 kali 3 kali dengar, itu juga namanya sombong dia. Nggak tahu dia tuh ulama itu pesantren berapa tahun. Berapa tahun kita mah pesantren pernah. Pesantren saya juga pesantren kilat cuman begitu. Pesantren kilat doang, luar biasa. Utubillah min dalik, tuh hati-hati ya. Jadi makanya ya. Jadi orang-orang yang mulia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan ya mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah. Dalam keadaan apapun, sholat kita jangan tinggalkan. Nabi Isa adalah orang yang paling miskin, tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya istri. Makanya Rasulullah mengatakan, ar-rijalu miskinun, laki miskin 3 kali. Siapa? Orang laki yang tidak punya istri. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita punya istri semua ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kurang yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.